dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan satu renungan dengan judul Mengasihi di dalam Kristus. Tapi sebelum kita memulai renungan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sekarang kami akan memulai renungan kami pada sore hari ini. Kiranya renungan ini bisa kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap untuk mendengarkannya Bapa, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi teman-teman, aku mengambil tema mengasihi di dalam Kristus. Karena di kehidupan kita ini, kita juga harus hidup saling mengasihi. Dan terlebih lagi, kasih itu kan datangnya dari Allah. Dan juga, kalau kita mengasihi, sama berarti sepertinya kita sudah menjadi anak Allah. Dan untuk kesempatan kali ini, aku mengambil dari Yohanes 15, ayat 9 sampai 17, yang berisi perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu selagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang aku perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan di ayat yang paling aku note dari bacaan tadi adalah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dari itu kesimpulan yang aku ambil paling besar adalah Tuhan kan sudah memberitakan kita, Tuhan sudah memberitahu kepada kita tentang mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kesimpulan paling besarnya, yaitu Tuhan di situ sudah mengatakan, sudah memerintahkan kita, Tuhan sudah memberitahu kepada kita tentang hal mengasihi. Sama kayak Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi, lalu Tuhan meminta kita untuk juga sama seperti Dia mau mengasihi orang lain. Sama halnya lagi di bagian Yohanes 15 ayat 17 yang mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari yang sudah aku bacakan tadi, di situ menjelaskan lagi dan mengatakan lagi dan juga memerintahkan lagi. Tuhan juga sudah jelas berkata kita untuk saling mengasihi. Tapi pada penerapannya memang hal mengasihi ini sulit buat dilakukan. Hal mengasihi nggak semudah kayak kita ngomong, aku mau mengasihi kamu, nanti kita bakal tulus dan ikhlas dalam mengasihi orang lain. Dan untuk melakukan hal tersebut, aku punya dua solusi nih teman-teman. Untuk solusi yang pertama, yaitu kita berdoa dan jelas meminta kepada Tuhan tentang, Tuhan, aku mau belajar mengasihi. Tuhan, lembutkan hatiku agar aku bisa dengan tulus dan ikhlas mengasihi orang lain. Buat cara yang kedua, yaitu dengan sadar diri dan mau merubah diri. Kan percuma kalau misal kita isinya cuma berdoa, minta, tapi dari kita sendiri nggak ada mau perubahan, nggak ada keinginan buat, aku mau mengasihi secara tulus, aku mau kayak Tuhan, aku mau seperti Tuhan dengan mengasihi tanpa menginginkan imbalan atau menginginkan suatu hal di balik mengasihi tadi. Dan sedikit kesimpulan dari renungan singkat yang sudah aku sampaikan tadi, yaitu mengasihi memang nggak semudah yang kita omongkan, nggak semudah yang aku bilang tadi. Tapi dari hal itu kita juga harus mau minta sama Tuhan dan juga mau berusaha buat melakukan itu, walaupun memang kelihatannya jelas berat, jelas sakit buat kita sendiri, cuman ya itu yang Tuhan perintahkan buat kita, itu yang Tuhan inginkan sama kita, buat kita mau mengasihi sesama kita. Segini aja renungan aku pada hari ini.
Sebelum kita menutup renungan singkat kita pada hari ini, mari kita menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah selesai dalam menyampaikan dan mengenakan renungan singkat pada hari ini. Kiranya renungan ini tidak hanya kami dengar, namun juga kami lakukan dan bisa menjadi rema bagi kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. And I have lived in the goodness of God.